Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi malam hari ini yang datang ada Mas Doni dari Sukolilo Pati, kemudian Mas Fathul dari Kota Malang, dan juga nanti ada dari lokal sendiri yaitu Bapak Sutarya. Kemudian juga yang kami hormati Kang Brudin dan teman-teman sastrawan Jepara yang pada malam hari ini juga hadir ikut meramaikan suluk mantingan perdana. Mas Ali Romdoni ini berasal dari Sukolilo Pati, Prawoto. Nah, keunikan dari Mas Ali Romdoni adalah beliau ini termasuk salah satu ilmuwan yang pertama kali mengungkap bahwasanya ketika membicarakan Demak, kita tidak boleh bicara Kabupaten Demak saja. Nah, karena kalau hanya bicara Kabupaten Demak, nanti ujung-ujungnya kita hanya memutari Masjid Demak saja. Dan itu berdasarkan penelitian dari arkeolog beberapa kali, bahkan kalau tidak salah sampai ada 5 penelitian itu kesulitan menemukan jejak Demak di sekitar Masjid Demak. Nah, beliau termasuk penulis buku yang awal-awal menulis itu, mengkritisi itu, bahwasanya Demak itu adalah konsep peradaban, negeri yang besar. Tidak boleh Demak dibatasi oleh Kabupaten Demak. Dan nanti akan berbicara tentang kebudayaannya secara umum. Ya, kita akan coba mengurai relasi agama dan budaya dengan Mas Ali Romdoni. Dia ini kuliahnya di Cina sehingga fasih ketika harus ngomong relasi antara Islam dan Cina, Islam Jawa dan Cina, atau Islam Nusantara dan Cina. Beliau juga fasih membicarakan itu karena beliau juga banyak meneliti dan menulis tentang hal itu. Berikutnya kepada Mas Doni, kami persilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi yang Ratu Kalinyamat Kanjeng Sultan Hadirin Kanjeng Sunan Prawoto wa ila ruhi Kiai Agus Sunyoto wa ahlina wa ahlikum wa masyikhina wa masyikhikum lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sering diajak membedakan antara budaya, seni, bahkan agama dengan pengetahuan. Ini klasifikasi yang salah. Di balik dari budaya, agama, dan seni adalah pengetahuan. Tanpa pengetahuan tidak akan ada 3 itu. Atau ketiganya itu adalah pengetahuan. Sehingga kalau ada yang memilahkan, dia sendiri yang tidak berpengetahuan. Budaya berangkat dari pengetahuan yang sudah diekspresikan. Kesenian dipandu pengetahuan. Agama apalagi soko gurunya kalau tidak pengetahuan. Ketiganya adalah mensiratkan, atau ketiganya sebetulnya adalah pengetahuan yang ngejowantah. Maka tidak budaya, tidak kesenian, dan tidak agama kalau tidak ada ilmu pengetahuan di baliknya atau yang menyokongnya. Maka berbicara kesenian, berbicara seni, berbicara budaya dan agama adalah membicarakan pengetahuan itu sendiri. Apalagi kalau tadi Pak Sutarya, mohon maaf kalau saya salah menyebut, bercerita misalnya kalau kita hubungkan dengan yang tadi diberikan oleh Mas Burhan kepada saya, Demak yang kemudian Demak yang semula menjadi wajahnya Nusantara, kemudian menjadi bokongnya atau pantatnya atau latar belakangnya. Ini kan fenomena yang berkebalikan. Dari yang disanjung menjadi diabaikan. Tetapi kan ada pengetahuan tadi yang belum terbaca atau tidak terbaca, bahkan tidak disadari keberadaannya. Kemudian yang ketiga,
apabila kita hubungkan lagi dengan misalnya dari relasi antara agama, budaya, seni, kemudian Demak yang ditinggalkan, dan kenapa suluk mantingan ini harus ada misalnya. Saya akan bicara 3 itu saja. Kalau kita mau melihat pengetahuan kita, pengetahuan yang diproduksi sekolah, itu semuanya harus melewati pembacaan atau pengetahuan orang lain. Jadi diri kita ini tidak tersisa. Jawa harus dibaca orang baru kita membacanya atau kita mengakuinya. Islam juga begitu, santri juga begitu. Ini Jepara juga begitu misalnya. Demak itu harus dibicarakan orang sana dulu baru kita ngakoni dan mau membacanya. Akan terjadi itu terus. Nah, apakah kita akan membiarkan itu terjadi terus-menerus? Pertanyaannya, kapan kita Jepara membaca diri kita sendiri? Maka jawabannya adalah kenapa suluk mantingan ini ada. Kalau sana tidak membicarakan, kalau pengetahuan yang selama ini masyhur tidak membicarakan, maka menurut saya ya jangan salahkan sana, tetapi kenapa kita tidak memulai? Maka melalui forum seperti ini teman-teman sekalian, saya membayangkan, saya mengimajinasikan akan ada kurikulum, silabus yang longgar, yang informal, tetapi tidak lepas dari kunci pertama yang tadi saya sampaikan. Di baliknya adalah ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemasannya boleh budaya, boleh kebudayaan, boleh seni, boleh kesenian, bahkan performanya nyantri agama. Tapi pastikan bahwa materi yang tersampaikan itu bisa dilacak historisnya, sehingga kita bisa berada sebaris dengan pengetahuan-pengetahuan lain. Kita tidak bisa mengekat kesimpulan orang lain. Kalau ada yang mengatakan Eyang Ratu Kalinyamat itu wali, kemudian yang kedua santri, yang kedua itu pesuruh, yang ketiga itu bahkan asusila, kita tidak bisa melarang itu. Karena setiap dari kita punya hak bersuara, apalagi kalau mengaku punya data dan punya speaker. Yang bisa kita lakukan adalah mengimbangi dan jejeri. Data inilah yang akan bertarung di tangan pembaca. Dan pembaca punya kedaulatan. Lah kalau generasinya itu ngelokro dan abe, ya nggak mungkin data yang kita miliki itu akan mengemuka. Maka mandat dari forum ini menurut saya mulia dan besar sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tadi kita bicara maritim, poros maritim, dan itu tidak mungkin meninggalkan Muria, Jepara, dengan sosok Ratu Kalinyamatnya. Maka ada sejarah panjang. Pertanyaan yang perlu segera kita jawab adalah, apakah kita pantas menyandang itu? Karena klaim warisan kebesaran harus disesuaikan dengan kepantasan kita. Kalau kita melihat pengetahuan hari ini suka tidak suka, saya itu merenung panjang. Kalau misalnya ada pertarungan antara pesisir utara dengan pedalaman misalnya, ada agraris dan maritim, itu mohon maaf, saya pada akhirnya itu ngelokro dan harus mengakui bahwa pengetahuan itu memang hanya tersisa di pedalaman, di selatan saya. Di utara itu mohon maaf, ini nanti bisa diklarifikasi, ini untuk kita sendiri. Kalau tidak di depan teman-teman saya nggak akan bicara ini. Ini amit nanti ya. Utara itu nggak tersisa pengetahuan itu. Pengetahuan yang kemudian diekspresikan dengan kepantasan performance itu hampir tidak tersisa. Maka hari ini wajar kalau akses, kemudian relasi, bahkan kuasa itu daerah pesisir hampir tidak memiliki keterwakilannya. Lobby itu. Coba ada buku yang bicara begini. Ada kesimpulan yang menandai priyayi utara dan pedalaman. Priyayi utara itu, mohon maaf ini, dan kita semua saya termasuk. Priyayi utara itu
memiliki warisan sejarah besar di masa lalu, tapi hari ini kalah. Jauh dari referensi, bahkan tidak punya imajinasi. Beda dengan pedalaman misalnya. Ketika bicara keraton masih melihat wujudnya. Ketika melihat keluarga yang santun, keluarga yang menjunjung tinggi pengetahuan, masih punya potretnya. Kita yang di utara itu agak terbatas itu. Sampai ada analogi yang begini. Bedanya priyayi lor karo kidul itu, priyayi lor iku nak esok ini nang warung udut itu kan sarunge sing rega 700 atau sampai 1.500.000 2 juta itu di kopi, sarungnya mahal, pecinya haji, ngopi. Tapi kalau priyayi kidul itu pagi-pagi itu baca koran, sualan cekak karo nyuwiti burung perkututnya. Itu apa pesannya? Ini kesimpulan orang loh yang membaca. Itu kesimpulannya apa? Wong kidul ki yo bener ora pati santri, rodok kepet, tapi isih mengasup pengetahuan. Kalau kita itu sudah berhenti. Priyayi lor ditandai dengan sodagar, santri. Kidul itu ditandai dengan investasinya di pendidikan dan menyiapkan anaknya untuk menjadi teknokrat. Itu kenapa Mas Burhan pernah ngobrol dengan saya, lobby bagaimana mengangkat Yang Ratu Kahalinyamat ini berat karena kita agak terbatas di akses misalnya. Dan memang aksesnya ada di selatan semua. Sementara kabar yang kita terima, selatan itu masih agak gemes kalau melihat utara pengen maju. Maksud saya apa? Saya tidak mengajak untuk pesimis, tetapi ayo jangan berhenti belajar untuk membaca, karena kita punya warisan masa lalu yang harus kita gali. Sehingga kita itu pelan-pelan menjadi pribadi yang pantas menyandang pewaris pengetahuan besar tadi. Awake dhewe kudu pantes memantaskan diri sampai betul-betul pantas. Kenapa? Ya, dulu disinilah kebesaran itu disandangkan. Disinilah mandat itu ada. Dan nanti kalau kita betul-betul sudah pantas dan besar, maka kita tidak mengulangi orang besar yang jumawa dan mengabaikan yang belum pantas tadi itu. Kita pastikan itu. Jadi saya mengajak, ayo tagline-nya itu ganti. Di tangan kita semuanya menjadi lebih baik. Di tangan kita, di generasi kita. Yang lalu itu pembelajaran, yang akan datang adalah menggantungkan pada torehan kita. Tapi kita pastikan di tangan generasi kita ini loh, dan adik-adiknya dan masa depan kita, itu Indonesia, Nusantara akan lebih baik. Itu dari saya, semoga berkontribusi. Mohon maaf, wallahu wali taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur sembah nuwun Mas Doni atas bacaannya terhadap kebudayaan kita. Jepara menukil kisah lama kekalahan Malaka. Portugis kerahkan pasukan Alfonso de Albuquerque pimpinan. Dengan kelicikannya bersiasat, 500 prajurit khianat. Semua bentengnya dirampas. Ribuan meriam terlepas. Ada 2000 buah ukuran besar terjumlah. Paksa turut diambil 3000 yang kecil. Termuat itu dalam kisah Vasudegin penjelajah. Terkuak fakta empirik, Jawa tak semata kronik. Wali Songo pada zamannya saat Majapahit berkuasa, teknologi metalurgi diajarkan di sini. Tersebutlah nama Jepara, tempat meriam dibuatnya.
bedil besar ia berjuluk, senjata perang peremuk. Oleh bangsa Portugis, peristiwa ini ditulis. Tentang segala itu di sini tak ditemu, jejaknya di lain tempat. Sejarah terkait kuat. Aku pun tidak ganjil. Bukan kisah mustahil. Jepara 2021. Terima kasih.